Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan di belajar bareng. Kita akan membahas tentang komponen tujuan pembelajaran. Ini dikhususkan terutama bagi teman-teman yang belum sempat mendapatkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran ya, komponennya. Jadi secara mudahnya komponen tujuan pembelajaran itu dirumuskan dalam bentuk ABCD ya, ABCD. A itu audience, yaitu orang yang belajar atau siswa. B behavior, tindakan yang dilakukan, perilaku yang diharapkan muncul pada diri siswa. Kemudian C-nya kondisi, aktivitas belajar siswa, dan D-nya degree. Kita satu-satu kita bahas. Audience, jadi komponen tujuan pembelajaran harus memunculkan siapa yang ditujukan, siapa yang diarahkan dengan pembelajaran ini, atau pembelajaran ini ditujukan untuk siapa, audiensnya siapa. Audiensnya karena kita mengajar ke siswa atau peserta didik, ya siswa harus disebutkan. Jadi nanti dituliskan siswa dapat apa, siswa mampu melakukan apa. Nah, mampu melakukan apa, kemampuan itu adalah perilaku yang spesifik, behavior namanya. Behavior itu merupakan atau bisa berupa pengetahuan, berupa sikap, dan berupa tingkah laku ya. Ranah belum yang tiga itu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Behavior itu harus spesifik. Ini adalah perubahan yang muncul pada diri siswa setelah mengikuti pembelajaran. Perilakunya ini merupakan kata kerja dan materi. Ada bagian penting dari behavior ini, yaitu kata kerja dan materi. Misalnya gini, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis, atau siswa dapat menyebutkan ciri-ciri Robrova. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri kalimat isim. Nah, itu merupakan materi gabungan dari kata kerja operasional dan materi. Menyebutkan, melafalkan, mendemonstrasikan, itu kata kerja. Materinya tadi kalimat isim. Siswa dapat mendemonstrasikan kata kerja. Hiwar tentang at-ta'rif bin nafsi. Nah, hiwar at-ta'rif bin nafsi itu materi. Jadi dalam behavior itu ada dua komponen, yaitu kata kerja operasional dan materi. Ingat ya, kata kerja operasional. Jadi harus terukur. Kata kerja operasional itu terukur dan bisa diamati. Melafalkan itu bisa diukur, menyebutkan bisa diukur, menjelaskan bisa diukur, mendemonstrasikan juga bisa diukur, mengidentifikasi bisa diukur. Tapi kalau siswa dapat memahami, itu bukan kata kerja operasional. Atau siswa mengetahui, itu bukan operasional, karena memahami, mengetahui itu bukan kata kerja operasional. Kenapa? Karena tidak bisa diukur. Apa ukurannya memahami, apa ukurannya mengetahui? Ukurannya adalah menjelaskan, menyebutkan, mendemonstrasikan. Nah, itu operasional. Oke, ini penting nih behavior ini. Di sini disebutkan tulang punggung dari rumusan tujuan. Artinya kita mengajar itu tujuannya apa ya? Siswa bisa apa? Di sini behavior. Kalau kondisi itu adalah aktivitas belajar siswa. Guru mengkondisikan, menyiapkan atau mengkondisikan, membuat siswa mau melakukan aktivitas belajar seperti apa agar bisa meraih behavior ini, kondisi. Jadi aktivitas belajar, guru menyiapkan
aktivitas belajar untuk siswa bisa berupa menyaksikan tayangan, berdiskusi, gitu ya, membaca, mendengarkan keluar lewat audio, menyaksikan tayangan video, berdiskusi. Nah, itu adalah condition atau kondisi kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Untuk menyiapkan kegiatan belajar atau aktivitas belajar siswa kan guru yang harus menyiapkan, guru yang harus mengkondisikan. Nah, ini adalah kegiatan belajarnya. Sedangkan degree adalah ukuran tingkat keberhasilan. Sejauh mana siswa mampu mempraktekkan, sejauh mana siswa mampu menjelaskan. Nah, ukurannya apa? Misalnya mampu melafalkan teks, mampu membaca teks dengan fasih, mampu membaca teks dengan benar, mampu menyebutkan dengan benar, mampu menjelaskan dengan lengkap. Itu adalah degree ukuran. Jadi IPK itu berupa KKO ditambah frase, materi atau keterampilan, itu ada behavior. Jadi behavior di sini KKO dan materi. Tadi bilang kata kerja dan materi. Ini merupakan behavior. Jadi tujuan pembelajaran komponennya ada 4, A, B, C, D. Ingat, mudah diingat ya. Sekarang bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran? Pertama kita harus melihat hasil analisis KD. Kita kemarin harusnya sudah membuat analisis bagaimana KD yang akan atau yang sudah dibuat. Dari mana KD-nya itu? Ya ada di KMA. Kita sekarang merujuknya ke KMA terbaru, KMA 183. Keputusan Menteri Agama 183 tentang SKKD itu untuk pembelajaran PAI dan bahasa Arab. Kita sudah download ini, kemudian identifikasi materi ajar. Materi ajarnya apa? Setelah kita lihat KD-nya, materi ajarnya apa? Mudhari kah? Masdar muawwal kah? Disitu dialog kah? Tergantung. Ini materi ajarnya ada di KD. Kemudian urutkan KD-nya yang akan diajarkan. Biasa dari yang mudah ke yang susah, jangan bisa dulu. Kemudian identifikasi kata kerja yang tepat, yang pas untuk materi ajar ini. Kita sudah mendownload juga KKO ya. Ketika menggunakan KKO, kita harus perhatikan juga ya kognitifnya, jangan C1, C2 saja. Ingatan dan pemahaman, tapi harus sampai ke tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi, high order thinking, yaitu sampai mencipta kalau bisa ya, mengevaluasi dan mencipta. Kemudian aktivitas belajar ini kondisi, aktivitas belajar kita buat aktivitas belajarnya apa. Perhatikan, ketika kita menyusun rumusan tujuan pembelajaran, kita tidak mengikuti urut-urutan ABCD, meskipun komponen tujuan pembelajaran kan ABCD. Tapi kita mulai dari C dulu, aktivitas belajar siswa dulu. Setelah siswa menyaksikan tayangan video, setelah siswa berdiskusi, setelah siswa membaca teks, setelah siswa mendengarkan teks yang dibacakan guru atau mendengarkan teks lewat audio gitu, menyaksikan tayangan PowerPoint. Nah, itu aktivitas belajar, kondisi baru A. Apa setelah menyaksikan tayangan betul? Siswa dapat apa? Tadi B, behavior, berupa kata kerja operasional ditambah materi. Setelah menyaksikan tayangan video, siswa dapat mendemonstrasikan materinya apa? Hiwar tentang apa? Tahrib bin nafsi dengan benar.
setelah membaca teks tentang apa, siswa dapat apa? Siswa dapat tadi membaca ya. Setelah membaca dan berdiskusi, siswa dapat melafalkan. Siswa dapat membaca teks tentang apa dengan fasih. Nah, gitu. Setelah mempelajari, gitu. Jadi C A B D, bukan A B C D. Oke, sekarang contohnya ya. Contohnya kita lihat. Ini pelajaran matematika. Pelajaran matematika kelas 2 SD. KD-nya 3.4. Ingat, kalau 3.4 berarti apa? Berarti KD tentang 3 nih, pengetahuan. KD-nya berbunyi mengetahui ukuran lama waktu di kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan tempat bermain dengan menggunakan satuan waktu. Jadi materinya tentang lama waktu dan satuan waktu. Mengetahui lama waktu menggunakan satuan waktu. Langsung saja ya. Kalau mampu menggunakan satuan waktu, berarti kan di sini nih, menggunakan alat ukur waktu dengan benar. Tapi untuk menggunakan satuan waktu dengan benar, itu siswa juga harus tahu dulu apa saja alat ukur waktu, macam-macam satuan waktu, gitu ya. Maka dibuat dulu tujuan pendukung. Setelah menonton film dan tentang waktu dan berdiskusi, ini kalau setelah menonton film apa namanya? C. Kondisi, aktivitas siswa. Siswa ini audiens, ini C. A. Dapat menyatakan macam-macam satuan waktu. Menyatakan satuan waktu. Berarti apa? Menyatakan ini KKO, satuan waktu materi. Menyatakan satuan dengan tepat, ini degree. Ya, degree ukuran. Menyatakannya dengan tepat. Jadi menonton film tentang waktu, siswa kemudian menjadi tahu, oh satuan waktu apa saja. Satuan waktu itu ya, ada menit, jam, hari, minggu, bulan, 1 minggu, 7 hari, ada satuan waktu. Kemudian siswa ini masih kegiatannya sama C, tujuan yang kedua, masih pendukung, menonton film tentang waktu dan berdiskusi, ini C, siswanya audiens, mengenali alat ukur waktu dengan benar. Alat ukur waktu bisa jam tangan, bisa dua ada jam pasir, ada kalender. Alat ukur waktu, bagaimana mengukur waktu itu? Jam lah yang mudah misalnya ya. Nah, jadi alat ukur waktunya itu. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati alat ukur waktu, kalau dilihat, siswa dapat mengkonversi hubungan antar satuan waktu dengan tepat. Alat ukur waktunya kan ada detik, menit, jam, hari. Nah, tidak dikonversi. 1 hari berapa jam? 1 jam berapa menit? 1 menit berapa detik? Kemudian konversi. Kalau 1 hari 24 jam, dia bisa tahu kalau 2 hari berarti 24 kali 2. Ya. 1 jam berapa detik? Dia bisa tahu. 1 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit misalnya. Nah, kalau 60 menit 1 jam. Kalau 2 jam berarti kali 2 120 menit. Kali 3 jam 180 menit. 1 jam setengah berarti 60 tambah setengahnya 30, 90 menit 1 jam setengah. Dikonversi, dia tahu. Jadi sebelum dia menggunakan satuan waktu jam, dia mengenal dulu alat ukur waktu macam-macamnya. Dikonversi.
terakhir, ini tujuan kunci sebelum terakhir sih. Setelah mempraktekkan penggunaan alat ukur waktu, siswa dapat menggunakan satuan waktu jam di kehidupan sehari-hari dengan benar. Dia menggunakan satuan waktu dengan benar. Dia berapa jam belajar, dia tahu ada berapa jam. Di sini mempraktekkan. Yang tujuan pengayaannya, dia sudah bisa mempraktekkan menggunakan satuan waktu di kehidupan sehari-hari. Misalnya ya. Ini tujuan pengayaan. Setelah mengidentifikasi kegiatan sehari-hari, bisa menyimpulkan berapa lama dia bermain dalam sehari. Dia bisa simpulkan. Dia bisa ukur sendiri. Berapa jam di sekolah, berapa jam bermain, berapa jam ngaji, berapa jam nonton TV. Nah, dia simpulkan. Setelah bisa mengukur waktu-waktu yang digunakan untuk aktivitasnya sehari-hari, misalnya di sini, kemudian siswa bisa menilai waktu yang tepat untuk bermain. Karena apa? Ya kan? Tadi menyimpulkan berapa jam bermain. Oh, dia simpulkan dia biasanya bermain dari jam 4 sampai jam setengah 6 misalnya. Karena berangkat pagi jam 7 sampai jam 12. Dari jam 1 sampai jam setengah 4 sampai asar dia sekolah diniyah misalnya. Dari jam 4 sampai jam setengah 6 dia bermain. Dia bisa menilai 1 jam setengah dia bermain, menilai waktu yang tepat bermain. Dia bisa menilai waktu pagi kah, sore kah, sore waktu yang tepat. Selain itu, yang terakhir dia mengevaluasi kegiatan sehari. Kapan dia belajar, kapan dia bermain, kapan dia istirahat. Dia buat jadwal. Akhirnya meskipun sederhana, KD-nya mengetahui ukuran lama waktu, tapi dia bisa gunakan satuan waktu itu di kehidupan sehari-hari, di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dia sampai mampu membuat jadwal waktu yang tepat untuk bermain dan beristirahat. Ini adalah contoh tujuan pembelajaran untuk matematika. Anda bisa merubah ini untuk pembelajaran bahasa Arab. Jadi lihat KD, lihat KKO, ya, KD-nya ke KMA 183, lihat KKO, kemudian Anda buat tujuan pembelajaran. Ini adalah hanya sekedar contoh. Terima kasih, selamat mempraktekkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.